Leo, akhirnya terungkap buah iblis milik Kaido. Setelah pada chapter 999 dikatakan Big Mom bahwasanya utang seumur hidup Kaido adalah ketika dia memberikan buah iblis Uo Uo no Mi pada Kaido. Dan berdasarkan hal tersebut, memang belum dapat dipastikan saat itu ya, apakah buah iblis Kaido memanglah jenis yang Big Mom berikan. Karena merujuk bentuk Kaido yang bagai naga, sedangkan buah iblisnya berjenis Uo Uo no Mi atau ikan. Kita pun sempat membuat teori tentang kaitannya dengan legenda Koi yang mendaki air terjun kemudian berubah menjadi seekor naga. Dan akhirnya, kini secara resmi Oda Sensei menginformasikan hal tersebut melalui SBS terbaru yaitu SBS 98. Dikatakan jika nama buah iblis Kaido adalah buah iblis Uo Uo no Mi model Seiryu atau Fish Beast Fruit model Azure Dragon. Yap, sesuai memang karena Seiryu atau Azure Dragon adalah naga mitologi asal Cina yang memang mirip dengan wujud Kaido. Dan kini di chapter terbaru atau chapter 1003 diungkapkan jika Kaido masuk dalam wujud hybridnya. Jika boleh kita katakan, sang raja hewan buas, Hyakuzu no Kaido, saat ini masuk ke dalam hybrid Zoan terkuat. Karena kita tahu bentuk terkuat dari pengguna kemampuan buah iblis tipe Zoan adalah saat dia masuk mode hybrid. Dan yang ini seekor naga yang dalam mode hybrid. Widih, ngeri, ganas, dan tentu saja sangat kuat. Menarik untuk menunggu bagaimana nanti kekuatannya Oda gambarkan. Selain itu, beberapa hal lain yang ada dalam SBS 98. Yang pertama, Doflamingo disebutkan Oda Sensei awalnya akan berpartisipasi di perang Wano sebagai sekutunya Kaido. Kebayang nggak kuatnya kubu Kaido jika itu terjadi? Yang sekarang aja belum jelas seperti apa dan bagaimana cara pihak Kaido untuk dikalahkan. Bagian kedua, Oda Sensei memberi kode dengan nada bercanda jika Luffy akan membuka skill kelima melawan orang terkuat di dunia. Begini percakapannya dalam SBS. Seorang fans bertanya, Luffy punya gear keempat, jadi apa ada gear kelima? Kemudian Oda Sensei menjawab, ya, tokoh ini bisa melihat momentum pengarangnya, jadi sudah disiapkan. Akankah ada gear kelima? Musuh yang harus dikalahkan sekarang adalah pria yang disebut-sebut paling kuat di dunia. Saatnya dunia nyata beralih dari 4G ke 5G. G mengacu pada gear, bukan? Ya, semacam candaan seperti itu. Ini yang paling menarik. Jika seperti itu memang akan menarik jika Luffy benar-benar mengaktifkan gear kelimanya. Dan siapa tahu tebakan kita yang pernah kita buat jauh-jauh hari benar-benar menjadi kenyataan. Jika gear kelima Luffy adalah Tiger Man, karena jika kita berkaca pada lambang Yin dan Yang, kedua sisi yang berdampingan memiliki dua hewan sebagai simbolnya, dan hewan itu adalah seekor naga dan seekor harimau. Pas kan? Kaido yang seekor naga berhadapan dengan Luffy dengan gear kelima mode Tiger. Tapi ini masih sebatas harapan dan candaan Oda Sensei dalam SBS-nya. Semoga saja bisa benar menjadi kenyataan dalam versi manganya. Menarik untuk menunggu bersama kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Berlanjut ke bagian kedua, perihal kekuatan baru kapten tercinta kita, Bakasencho Monkey D. Luffy. Coba kita ingat Color Sprite chapter 985 yang menampilkan Luffy, Kid, dan Lau yang menaiki burung raksasa. Ini sebenarnya sudah kubahas dalam reviewku sebelumnya. Namun ternyata ada yang menarik di sini yang ditemukan sahabat Mimin dan sedikit Mimin sempurnakan. Sebelum masuk lebih jauh, Mimin jelaskan kenapa Color Sprite itu selalu menarik. Hal tersebut karena biasanya Oda Sensei sering menyelipkan clue atau petunjuk untuk kita semua terkait cerita manga One Piece chapter-chapter selanjutnya di dalam Color Sprite yang ia buat. Contohnya, misalnya adalah Color Sprite chapter 310 yang menampilkan Luffy menggunakan kabuto dengan lambang klan Kozuki. 16 tahun kemudian, Oda Sensei mewujudkannya dalam cerita Arch Wano Kuni.
Oda membuat Luffy menggunakan armor atau kabuto yang sama dalam cerita manga One Piece chapter 959. Dan gilanya lagi, ada lambang klan Kozuki pada armor tersebut. Lalu yang terbaru adalah Color Spread 937, di mana terlihat Roro Noa Zoro sedang membaca sebuah peta harta karun. Bukan sembarang peta harta karun, karena di situ ada sebuah gambar pedang. Dan sesuai dengan keahlian Zoro menggunakan pedang, tentunya petunjuk ini berhubungan dengan pedang. Lalu ada yang menarik, di bagian pojok kiri bawah tertulis sesuatu dengan tulisan Jepang yang memiliki arti Enma. Dan kembali Oda Sensei mewujudkan apa yang ia buat dalam Color Spread-nya. Pada chapter 953, Roro Noa Zoro mendapatkan sebuah pedang dari Putri Hiyori, yang mana pedang tersebut adalah salah satu dari dua pedang peninggalan Kozuki Oden yang bernama Enma. Nah, kembali ke hal yang ingin kita bahas, apa yang menarik dari Color Spread chapter 985. Coba perhatikan baju yang dikenakan Luffy. Di situ tertulis angka 5. Lalu coba lihat celananya yang sekilas seperti corak bulu harimau. Walaupun sebenarnya tidak terlalu jelas sih, namun ini menarik. Mengingat antagonis utama Arch Wano Kuni adalah Kaido sang raja hewan buas yang juga merupakan seekor naga. Dan mengingat kembali bahwa dalam mitologi diceritakan musuh utama naga adalah seekor harimau. Dan hal ini juga sama dengan hewan yang menjadi simbol yin dan yang, juga adalah seekor naga dan seekor harimau. Apakah dengan kemampuan Buso Sokuhaki level atas yang sedang ia pelajari, Luffy nantinya akan menunjukkan wujud lain dari kekuatan buah iblis Gomu Gomu no Mi miliknya, yang mana kita tahu Gear Second yang memberinya kecepatan, Gear Third yang memberinya kekuatan, dan Gear Force yang memberinya gabungan keduanya, yaitu kecepatan dan kekuatan. Yang kita ketahui ada 3 jenis yang sudah diungkap, yaitu Bondsman, Tankman, dan Snakeman. Nah, jika merujuk dari petunjuk Color Spread chapter 985, apakah mungkin nanti akan muncul Gear 5, Tigerman? Mungkin saja, karena tadi sudah kusampaikan, lawan naga dalam mitologi adalah seekor harimau. Dan dalam simbol yin dan yang, ada 2 ekor hewan yang juga nampak saling berlawanan, namun membentuk suatu keharmonisan. 2 hewan itu adalah naga dan harimau. Menarik, mari kita tunggu bersama. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang tepat atau kurang pas, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.